Relawan Anies pura-pura lupa. Anies suka seenaknya, hentikan program sebelumnya. Anies mengaku siap menjadi calon presiden. Pasti membuat para pendukung dan relawan bekerja keras untuk membawa Anies ke sana. Relawan Anies Baswedan, Sekretariat Kolaborasi Indonesia (SKI), ikut mengomentari soal wacana Presiden Jokowi menjadi cawapres pada pemilu 2024 mendatang. Salah satu faktor penyebab munculnya isu ini adalah kekhawatiran bahwa presiden selanjutnya tidak akan melanjutkan atau bahkan lebih parah, membatalkan program yang dilakukan Jokowi. Sekjen SKI, Raharja Waluyo Jatim mengatakan, kekhawatiran semacam itu muncul karena masih kuatnya pemahaman bahwa Pilpres merupakan ritual memilih figur pemimpin semata. Pemilu dan Pilpres sesungguhnya bukan saja tentang memilih figur tetapi juga memilih gagasan. Bahkan dilihat dari derajat urgensinya, pemilihan gagasan memiliki posisi yang lebih tinggi dibandingkan dengan pemilihan figur, kata Jati. Karena itu, munculnya program-program baru dari presiden baru merupakan sebuah keniscayaan. Tambahnya, menurut Jati, bisa saja gagasan baru dari presiden terpilih nanti melahirkan program-program baru yang sifatnya hanya penyempurnaan dari yang sudah ada. Tapi gagasan-gagasan segar dari pemimpin baru bisa juga menghasilkan berbagai program yang sama sekali baru, yang sekaligus menjadi koreksi atas pikiran lama. Pemilu pada dasarnya adalah pintu bagi aspirasi rakyat. Sangat mungkin pembangunan yang sedang berjalan tidak sepenuhnya sesuai dengan harapan rakyat. Oleh karena itu, pemilu dapat pula menjadi wahana bagi perbaikan dan perubahan atas apa yang telah berjalan. Lanjutnya, gerak pembangunan tidak lain adalah gerak kehidupan berbangsa dan bernegara dan bukan suatu gerak terputus, discontinue. Oleh sebab itu, di samping memuat dimensi perubahan dan perbaikan, pemilu dan Pilpres sesungguhnya memuat pula keberlanjutan. Jadi, tak ada yang perlu dikhawatirkan berlebihan, katanya lagi. Jadi maksudnya, seandainya Anies jadi presiden, maka tidak perlu khawatir dengan program sebelumnya, karena akan dilanjutkan. Hanya orang bodoh yang akan percaya. Coba tanya pada mereka yang paham dengan kelakuan Anies. Sudah berapa kali Anies bohong dan ngibul? Sudah berapa kali Anies bohong dan ngibul? Mungkin sudah tidak terhitung lagi. Rumah DP 0 rupiah, reklamasi, penggusuran, itu semuanya secuil dari ingkarnya janji Anies kepada rakyat yang percaya kepadanya. Kalau masih kurang, maka normalisasi sungai adalah contoh paling bagus. Selama Anies menjabat, normalisasi sungai nyaris tidak tersentuh. Anies egonya tinggi, menggantikan dengan naturalisasi sungai yang juga tidak dia kerjakan. Hari gini masih percaya dengan Anies, sama dengan membodohi dan membohongi diri sendiri. Sewaktu menjadi gubernur saja, dia banyak bikin kebijakan yang ngawur dan sembarangan. Kalau jadi presiden, akan terjadi acak-acak dan amburadul dalam skala yang lebih luas. Yang jadi korban bukan lagi DKI Jakarta, tapi seluruh Indonesia.
Memang opsi paling aman adalah Jokowi selesaikan semua proyek yang dia mulai. Mulai saat ini tidak perlu ada lagi proyek sekunder, karena resiko dihentikan atau ditelantarkan oleh presiden selanjutnya. Apalagi kalau presidennya model Anies yang suka gonta-ganti kebijakan seenak jidat tanpa mempertimbangkan dampaknya. Dibohongi satu kali, itu wajar, karena masih belum kenal watak aslinya. Mau dibohongi kedua kalinya, setelah tahu watak aslinya, sama saja bodoh. Apalagi dampak dan sengsaranya minimal 5 tahun. Hanya orang stres dan mabuk agama yang mau diperlakukan seperti itu. Anies sudah nyatakan mau nyapres, dan Nasdem juga tampaknya serius mau mengusung, seolah tidak tahu rekam jejaknya Anies. Entah mau cari sensasi atau mau besarkan partai lewat suara dari pendukung Anies. Agak disayangkan kalau ada partai yang mau memberikan panggung yang lebih besar untuk Anies. Ini sama saja membawa negara ini menuju peluang dipimpin oleh orang yang hanya akan bikin negara ini stagnan, atau bahkan lebih parah, tertinggal. Memang maunya Anies tidak usah ikut pilpres, tapi tampaknya mereka sudah siap dengan kemungkinan ini. Sudah ada yang main-main dengan jurus play victim, terutama Partai Mangkrak, yang bicara ada yang berusaha menjegal Anies dan partainya sehingga tidak bisa nyapres. Ini pola sama yang pernah dipakai mantan Presiden Prihatin untuk mencari simpati. Play victim, dizolimi plus pakai politisasi agama. Ini ramuan yang sangat gurih dan komplit. Waspadalah.